Pergi berladang. Bagian kedua. Setelah hari pertama ke ladang, hanya sedikit saja lahan yang telah dibersihkan oleh Pang Aloy. Sebagian besar waktunya habis dengan urusan rusa, dan sisanya dia tertidur. Hari berikutnya, dengan penuh semangat dia bersiap untuk pergi ke ladang. Perbekalan sudah disiapkan oleh Mak Aloy, pisau untuk menebas sudah diasah dengan sangat tajam. Seperti sebuah pencukur, pisau Pang Aloy, jika digunakan untuk mencukur bulu kaki, pasti langsung gundul. Pak, makan dulu. Saya sudah masak kulat basi di dapur. Baiklah. Sedap benar ini Mbak Aloy, daging apa ini? Itu bukan daging, itu namanya kulat basi. Nanti kalau ketemu di ladang, diambil, dipetik. Baiklah Mbak Aloy, nanti kalau ketemu kulat basi, pasti aku ambil. Aku pergi dulu Mbak Aloy. Sesampai di ladang, Pang Aloy langsung menebas rumput. Tidak lama kemudian, dia melihat banyak sekali benda hitam bergantungan di pohon. Wahahaha. Mbak Aloy pasti senang, akan kuambil semua kulat basi ini. Penuh semangat dia mulai mengambil sarang lebah di pohon. Namun tiba-tiba, Akai. Kenapa banyak durinya? dengan penasaran diambilnya kembali sarang lebah tersebut, dan dia kembali merasakan sakit. Beberapa tangan sudah mulai terlihat bengkak. Kau tunggu, akan kuhancurkan engkau. Dengan tersenyum bangga dipukulnya sarang lebah tersebut. Seketika itu juga, semua lebah keluar dari sarangnya dan mengejar Pang Aloy. Sambil berteriak kesakitan, dia berlari menjauh. Akai. Astagfirullah Pak, kenapa jadi babak belur seperti ini? Mbak Aloy, kamu yang menyuruhku mengambil kulat basi. Lihatlah apa yang terjadi. Sepertinya ada yang salah. Coba ceritakan. Tadi, aku melihat banyak sekali kulat basi bergantungan di pohon, aku ambil satu, tanganku langsung bengkak tertusuk duri, aku ambil kedua kalinya, tanganku semakin sakit. Aku ambil malah dia marah, jadi aku pukul dia pakai kayu, malah dia semakin marah. Aduh Pak, itu namanya muanyik. Kalau kita ketemu muanyik diambil madunya. Dipuar, pakai asap. Kalau muanyik udah lari, baru kita ambil sarangnya. Di dalam sarangnya ada madu juga lilin. Dengan perlahan, Mak Aloy mulai mencabut sengatan lebah yang masih menempel dengan kain kasa, dan membersihkan area kulit dengan air dan sabun. Kemudian Mak Aloy mengompres bagian kulit yang tersengat dengan air dingin, dan mengolesnya dengan madu. Baiklah Mbak Aloy, nanti kalau ketemu muanyik akan kuambil sarangnya. Keesokan harinya, Pang Aloy pergi lagi ke ladang. Sesampai di ladang, dia melihat sarang muanyik masih bergantungan di pohon. Namun tiba-tiba, dia melihat seekor beruang sedang memanjat pohon tempat di mana sarang muanyik bergantungan. Apa ini? Hei, apa yang kau lakukan? Dengan kayu ditusuknya badan beruang, tiba-tiba, beruang itu turun dan menerkam Pang Aloy. Tidak mau kalah, Pang Aloy juga menerkam beruang tersebut. Kemudian Pang Aloy berdiri, dengan tangan terbuka, berteriak keras, sambil memukul-mukul panci. Tidak lama kemudian beruang itu pergi meninggalkan Pang Aloy. Dengan tampang babak belur, Pang Aloy pulang ke rumahnya. Pak, ada apa lagi ini? Makin hancur aja. Pang Aloy pun menceritakan bagaimana dia bertemu dengan beruang. Itu namanya beruang. Kalau bertemu beruang kita harus menjauh. Kaburlah dengan tenang dan perlahan, kemudian buatlah suara keras, biar beruang menjauh. Jika tidak memungkinkan untuk lari, berdirilah tegak sambil membunyikan suara keras. Jika beruang tetap menyerang,
lawanlah. Pukul beruang dengan batu, kayu, tongkat, atau kepalan tangan. Untuk menakutinya, biar dia kabur. Baiklah Mak Aloy, lain kali aku akan lebih hati-hati lagi. Hari berikutnya, Pang Aloy kembali ke ladang. Dalam perjalanan, dia melihat sebuah benda hitam besar di atas pohon. Oh, ini beruang kemarin, masih di sini kau rupanya. Dengan sebuah kayu dilemparnya benda hitam tersebut, tepat mengenai bagian atasnya. Pang Aloy, apa yang kau lakukan? Ini aku, mertuamu. Masih kesal karena sudah diserang beruang kemarin, Pang Aloy tidak mendengarkan teriakan dari mertuanya yang merintih kesakitan. Dia terus membuat suara berisik. Kemudian, Pang Aloy mengambil sebuah kayu dan bersiap untuk melempar lagi. Melihat hal tersebut, orang tua itu pun lari meninggalkan Pang Aloy. Wahahaha. Sorenya, Pang Aloy pulang ke rumah. Dilihatnya rumah kosong, tidak ada orang. Kemana Mak Aloy dan Aloy pergi? Sudah hampir gelap, pulang-pulang juga. Sengkumang, apa kau melihat Mak Aloy dan Aloy? Tadi aku melihat Mak Aloy dan Aloy pergi ke rumah mertuamu, katanya dia sakit abis dari ladang. Baiklah, aku segera ke sana. Sesampai di rumah mertuanya, Mak Aloy langsung memarahi Pang Aloy karena sudah melempar kepala bapaknya sampai benjol. Apa yang kau lakukan? Mau membunuh orang tuaku. Mana mungkin aku mau membunuh mertuaku sendiri, orang tuamu, orang tuaku juga. Takkan, aku tak kenal mertuaku sendiri. Kaulah yang melempar Ama dengan kayu, untung saja Ama bisa lari. Oh, Ama ya. Tadi aku kira beruang. Dengan penuh penyesalan, Pang Aloy meminta maaf kepada mertuanya dan mencium tangan mertuanya itu. Lain kali, lihat dulu benar-benar apa yang ada di depanmu, sebelum kamu mengambil tindakan. Baiklah Ama, lain kali aku akan lebih hati-hati lagi. Julak, ini aku bawakan daging rusa, biar cepat sembuh. Dari mana kamu mendapatkan rusa wahai Sengkumang? Wahaha, kemarin saat aku memasang jerat di seberang, tidak ada satupun jerat yang dapat. Tapi, saat aku hendak pulang, ada seekor rusa tertidur di perahu. Inilah yang mertuamu makan sekarang. Ya. Jampi. Hei, jemalang tanah, kau mau rima? Anang kak mintih orang tua kat tamak tanah. Hei, nabau rima, waka sungai. Pulang ke ujung tapang jadi muanyi. Mati tujah jadi abu. Lari ke bangkit, rapak ke bangkai. Hus. Begitulah kehidupan Pang Aloy dengan keluarga kecilnya. Ladang belum selesai dibersihkan, sudah berbagai macam hal yang ditemukannya. Apa yang ditemui hari ini, itulah yang dicarinya besok. Waktunya habis untuk meladeni rusa, muanyi, beruang, juga mertuanya. Mana ladang kita yang sudah siap dibakar? Sudah kan, dari Yatunukiak, dari Nuntunukinun, nanak apinya ketemu di tengah. Dengan sengkidau dipukulnya kepala Pang Aloy.